Susan ya. Tadi teman-teman semuanya sudah mengetahui langkah-langkah bagaimana cara supaya orang yang ingin kita hubungi itu mudah dihubungi Iya. ya. Jadi insya Allah ini juga bisa digunakan untuk tarik pelanggan, juga bisa ya untuk kemudian menarik jodohnya. Iya bisa. Menarik jodoh dari mungkin ada yang belum berjodoh. Tapi kalau yang sudah beristri bersuami nggak boleh tarik jodoh lagi ya Bunda Iya, ya. iya betul. Ya, silahkan nanti teman-teman gunakan ilmu-ilmu yang sudah dihadirkan kepada teman-teman semuanya ini sesuai dengan kemampuan. Oh ya, boleh kalau mau bertanya silahkan. Kita batasi 2 penanya aja, nanti sisanya kita tanya jawab di ruang grup WhatsApp. Ya. Ayo silakan Bunda Lani. Lani. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda ini teteh ya. sebentar. Maaf Bunda ini apa namanya nanyanya mungkin di luar materi ya. Boleh, ya. Izin Bunda. Alhamdulillah ya. Baru 2 minggu saya ikut kelas Bunda nih. Udah sangat-sangat ajaib banget nih. Iya. Mana cantiknya? Udah sangat-sangat ajaib banget nih Iya, Bunda. Masya iya, Allah, saya Masya kewalahan Allah. ini nerima Ih. transferan. Wih, keren, Masya Allah. Pagi, siang, tengah malam, Masya Allah. Masya Alhamdulillah. Allah. Pesanan dinar ya Bunda ya? Pesanan dinar? Iya, Alhamdulillah. Keren. Iya. Ini ya Bun, masih ada persoalan sedikit aja. Oh iya. Enggak banyak, persoalannya enggak banyak. Cuman saya masih belum ini Garputala gitu ya. Jadi ayat-ayatnya tuh kayak kurang ngepas gitu. Kalau Garputala mungkin ada sesi nanti selanjutnya tentang Garputala Bunda. Ada. Garputala sering dikerjakan juga sih, sering ditayangkan Bunda Mei. Iya, boleh. Gimana? Mungkin Tidak mudahnya di mana Bunda Mei? Bunda Lani? kayaknya ayatnya yang mana yang dizikirkan gitu Bun. Iya. Ya. Terus itu kalau dizikirkan itu berapa ini gitu, berapa kali gitu, berapa hari sekali gitu. Yes. Iya. Ya, Lalu itu aja sih. oh itu aja. Maksudnya, gitu maksudnya kan saya baca-baca di grup camp MR ya. Kemarin kan alhamdulillah saya ikut camp tuh sama Ustadz Nasrullah batch 69 gitu kan. Ya. Ada yang udah ada yang udah dizikirkan gitu, tapi saya mungkin Garputala aja nggak pernah dizikirkan gitu. Kayaknya ini saya masih ini sih Bun ya, namanya masih waktunya belum senggang, tapi sih saya berusaha untuk buka perisai dengan sholat taubat. Alhamdulillah ya sedikit maksudnya ya berproses lah Bun ya. Iya betul. Iya, Masya Allah gitu. Okay. Tapi dengan saya Masya Allah dengan sholat taubat aja udah der gitu Bu. Tiba-tiba ada yang ngirim mie ayam, ada yang ngasih kopi, ada yang apa gitu Bu. Masya Allah. Pesanan banyak gitu ya. Pesanan banyak gitu Masya Allah. Sampai gini, Masya Allah ini ya Allah kok begini banget gitu. Iya Bun, Masya Allah. Iya benar ya. Alhamdulillah selamat ya Bunda Lani. Itu Masya Allah itu kan baru 1 jurus magnet rezeki ya. Saya belum jurus-jurus yang lainnya belum ini gitu, belum saya dalamin gitu, baru sholat taubat aja gitu. Oke. Saya jawab boleh Bunda Lani? Boleh. Lani, ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya Bunda Lani. Pada waktu Bunda Lani menjalankan kok saya hanya 1 jurus ya gitu, 1 jurus aja udah kayak gini keren gitu ya. Itu kan sadarnya Bunda Lani gitu kan, bahwa sadarnya banyak yang sudah dikerjakan gitu kan. Pada saat Bunda masuk ke Privat RFFLOP, Bunda membaca Al-Waqiah berjamaah, kemudian ikut ada materinya, kemudian ikut juga terapi syukur sadar nafas, itu kan juga proses dari buka perisai Bunda. Itu banyak jurus dikerjakan Bun. Masuk ke gua keajaiban, melakukan ada disiplin kata, karena yang dibaca adalah kata-kata terbaik dari surat-surat cintanya, surat-surat cinta Allah gitu kan. Dari masuk ke gua keajaiban, disiplin kata, buka perisai gitu kan. Kemudian detok energi gitu kan. Detok energi tidak baik gitu kan. Maka memang benar-benar deras datang gitu kan. Bunda di rumah lalu adakan sholat taubat kan, seperti itu. Nah, kemudian Bunda pasti menjalankan merawat terumbu karang, tidak mungkin tidak gitu.
ya kan? Sudah mulai baik sama suami, kemudian memperbaiki juga dengan keluarga, dengan anak, dengan orang tua. Itu sangat terkait dan terkelindan dari jurus-jurus yang sudah dipraktekkan sebenarnya banyak Bunda. Seperti itu ya. Jadi alhamdulillah gitu kan. Padahal masih ada yang mengganjal gitu kan ya tentang karbu talak gitu kan. Oke, saya terangkan karbu talak boleh Bunda? Karbu talak. Bagaimanakah caranya? Pada saat ada persoalan, kemudian sudah self-talk karbu talak, tunjukkan ditunjuk ya satu ayat. Nah, pada waktu ditunjuk gitu ya, kita ndak boleh ada garis kebenaran kayak gini. Nih ayatnya ndak cocok nih untuk aku gitu, ndak boleh Bun. Iya ndak boleh. Jadi apapun yang Allah suguhkan di situ, walaupun ada kata-kata yang bersifat di sana adalah teguran dari Allah, kita terima. Wow keren, alhamdulillah engkau tunjukkan cermin ini gitu, Bunda. Jadi semuanya sebenarnya cocok gitu. Yang nggak cocok kan karena kepemahaman kita saja yang belum tahu gitu kan, belum terbuka. Maka kita untuk bisa terbuka nih dengan semua sajian yang Allah sampaikan melalui ayat Garbutala yang di sana tertunjuk gitu. Nggak boleh milih gitu, karena udah itu kata Allah melalui dari telunjuk kita yang sudah ini nih ayatnya. Lalu kita lihat suratnya berapa, catat itu. Nah saat dicatat, lihat artinya. Udah iyain aja. Kalau misalnya itu teguran, ya Allah ampuni aku, oh aku kayak gini ya, cermin langsung muncul. Lalu saya perbaiki diri, ya Allah saya niat nanti untuk lebih baik lagi. Lalu cari Bun yang positifnya gitu loh Bun, ya kan? Nah cari yang positifnya. Kalau pada waktu tunjukkan yang pertama adalah ayat teguran. Ayat teguran contoh, ada kata-kata neraka gitu Bun, ya. Ada kata-kata zolim gitu kan. Ya, kemudian ada kata-kata yang di situ bersifat itu kayak Allah tuh murka gitu kan, kayak Allah marah. Nah itu teguran dari Allah. Lalu kita cari ke atas, baik 3, 5 atau 10 silakan cari gitu kan. Kalau ketemu di ayat yang kelimanya di atasnya bagus tuh. Contoh misalnya ada sungai yang mengalir di dalamnya, ada rezeki, ada surga. Nah itu di situ adalah kata-kata yang positif gitu, atau kata-kata perintah untuk sedekah, untuk bisa membaca kitab gitu kan. Nah itu di situ berarti adalah kata-kata positif, kata-kata perintah, lakukan Bun. Pilih di situ ya, ada perintahnya apa di situ di Garbutala itu artinya apa, lalu kerjakan. Misalnya perintah sedekah, kerjakan sedekah. Misalnya di situ kata-katanya adalah baca Alkitab gitu, baca kitab gitu ya, baca di situ menyampaikan untuk kita sering untuk bisa baca gitu ya. Atau misalnya kita untuk disarankan misalnya untuk berbuat baik gitu kan. Nah itu kerjakan Bun, dan dipilih tuh ayatnya, lalu itu yang digetarkan, baik dicari yang ke atasnya atau ke bawahnya. Kalau ke atas nggak ketemu nih sampai 10, coba ke bawahnya. Ini nggak ketemu juga nih, ke atas 10 nggak ketemu, bawah 10 nggak ketemu, lanjutkan bawah sampai cari yang positifnya, yakin ada gitu, yakin ada. Misalnya ya di surat At-Taubah itu rata-rata kalimatnya semua adalah kayak murkanya Allah tuh. Tapi nanti ya di sela-selanya itu kayak ada kalimat motivasi, ada kalimat yang di situ memberikan pencerahan untuk Bunda. Nah itu ambil walaupun sepenggalan itu. Yang dikisahkan seseorang itu telah membunuh sekian orang gitu ya. Dan pada waktu itu Garbutala kan dengan Ustadz Nas. Nah ketemu itu ada ayat yang terakhir tidak full, diambil yang sepenggalan, dan itu yang digetarkan, disikirkan, akhirnya menjadi cahaya, menjadi ada penyemangat beliau kemudian menafkahkan gitu ya. Di situ akhir dari usianya itu untuk bisa melayani orang yang ada di pesantren itu, ada di majelis itu, akhirnya mendapatkan ketenangan dan mendapatkan rizki gitu, rizki yang tenang, yang berkah dari Allah, dan tidak gelisah lagi karena awalnya sudah menggugurkan sekian bayi gitu kan, membunuh sekian orang gitu kan, udah 100-an gitu, karena sampai takut kayak gitu kan. Nah itu ketemu dari satu surat itu kayak udah jahanam, murkanya Allah, neraka kayak gitu Bun. Tapi ada tuh di situ rahmatnya Allah. Nah ambil gitu Bun. Memang di surat Taubah itu Bun, memang itu banyakan itu kalau ada yang nunjuk di surat At-Taubah, wah ini udah murkanya Allah ini banyak banget gitu kan. Tapi nanti akan ada ketemu pasti gitu ya, yang motivasinya yang di situ adalah membuat hati kita damai dan tenang, lalu getarkan kayak gitu Bun.
Saya sarankan ambil artinya itu dicermati, dihayati, sampai dihafalkan, sampai di luar kepala, kemudian dirasakan bahagianya gitu Bun. Karena apa? Untuk memunculkan cahaya itu kita harus paham makna dari ayat Garputala positif yang kita baca gitu Bun. Lalu membacanya di mana? Di dalam sholat setelah Al-Fatihah boleh, sebagai pengganti surat-surat pendek yang sering kita baca. Biar tidak surat-surat pendek terus gitu kan, kayak kata Ustaz Nas kan, gurunda kita. Nah, bacalah itu berapa kali sebahagianya gitu Bun. Kalau yang pendek nih misalnya mau 3 kali ya, mau 5 kali, 7 kali boleh, karena apa? Masuk ke kuantum cepat nanti gitu, dan memunculkan ada solusi gitu Bunda ya. Kemudian di mana lagi? Setelah sholat kan salam, lalu zikir. Di setiap selesai zikir itu dizikirkan Garputalanya, gitu Bun. Ya. Siap. Nah kemudian juga diingat apa nih makna dari arti Garputala yang saya getarkan ini. Kemudian rasakan bahagianya. Terima kasih ya Allah sambil dibaca. Berapa kali sebahagianya Bunda? Klik saya sudah dapat nih bahagianya. Monggo mau ditambah lagi berapa atau mau cukup, alhamdulillah sudah. Lalu di mana lagi? Setiap Bunda di situ senggang gitu ya, daripada melamun, misalnya pas nyapu, ngelap meja gitu ya, baca ayat Garputala itu Bu. Ya. Jadi sebenarnya setiap saat boleh, setiap saat bisa. Nah khususnya ada di 3 momen itu ya, untuk Bunda Lani nanti bisa ketarkan. Itu Bunda. Dan itu Masya Allah powerful sekali, bisa narik apapun gitu ya. Narik apapun karena buka perisai kan, setelah buka kan, setelah itu brojok kan rezekinya gitu Bunda. Apa yang Bunda di situ inginkan gitu ya, uang datang, cepat lunas amanah, suami baik, anak-anak soleha, badan sehat, bolak-balik umroh, haji, bismillah. Amin. Akan mudah gitu ya. Amin. Karena energi Bunda udah positif gitu kan. Dari mana? Pikirannya sudah tenang, lurus, selalu baik prasangkanya. Lalu rasanya bagaimana? Sudah nyaman, aku udah tidak sakit hati lagi, udah aku terima dengan bahagia, bukan apapun, alhamdulillah gitu kan Bunda ya. Niatnya sudah tulus, karena aku di sini untuk menjalankan perintah Allah, ibadah, bahwa setiap kegiatan kita adalah untuk dipersembahkan ibadah terbaik kepada Allah. Ya udah, niatnya akhirnya terpupuk baik. Niat baik, motivation baik kan, rasa baik, pikiran baik, ketiganya baik, tinggal pengennya apa nih? Batin gitu kan. Berdatangan uangku, datang tuh yang pesan dinar gitu kan. Jadi apapun pekerjaan teman-teman, disitulah sebagai alat komunikasi Allah berbicara, atau sebagai alat Allah berkomunikasi atau berbicara mengenai rezeki finansial kepada teman-teman. Dan sebagai pengamal magnet rezeki ya, 1 atau 2 pekerjaan itu masih kurang teman-teman. Karena energinya udah besar gitu kan. Kalau energinya udah besar ya kayak Ustaz Nas itu sampai 9 kan ya, 9 bisnis ya, dari pintu-pintunya itu akhirnya membuka gitu kan. Ustaz Nas pengen apa? Misalnya sekarang ini ya, pada waktu ingin jadi produser film ya, beliau melakukan ada 1 jurus aja, kickback ternyata ya, memberikan ada doa terbaik untuk film-film kebaikan yang ada di Indonesia dan ada di Nusantara ini. Tidak hanya doa, tapi langkah yang benar-benar nyata, digerakkan timnya, digerakkan orang-orang yang bisa untuk mau bergabung mensukseskan film kebaikan itu. Akhirnya produser dari film itu menghubungi Pak Nas dan kemudian Bapak mau buat film apa gitu kan. Kabul gitu. Allah, ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi getaran kebaikan itu pasti akan memanen kebaikan pula, karena yang ditanam adalah kebaikan gitu kan. Maka pada saat kita berbuat baik, kita tidak akan pernah merugi, karena pasti akan memanennya kebaikan pula gitu ya. Sip, sudah paham Bunda Lani ya? Sama-sama ya bismillah. Dan Bunda Lani, pada saat nanti Bunda Lani sudah ketemu keajaibannya melalui ayat Garputala itu, saya sarankan Bunda Lani tidak lepas, karena itu udah nancap di kuantum. Nanti bisa mensolusikan dari ketidakmudahan di perjalanan gitu. Nanti energinya bisa untuk memberikan cahaya ke situ. Akhirnya Bunda Lani pada saat ada persoalan baru tidak terlalu panik gitu. Tidak terlalu panik, bukan berarti tidak boleh Garputala lagi gitu.
Saya pada waktu 2 garpu talak itu sudah nancap, udah itu tak baca terus gitu. Akhirnya saya tidak ada kebingungan yang lain, ya saya pakai itu terus, udah nyaman kayak gitu kan. Dengan ada Al-Waqiah, dengan ada terapi syukur, kemudian ayat garpu talak yang itu yang saya temukan, terutama waktu itu adalah untuk SHMR. Saya tidak bisa jawabannya tuh, siapa yang bisa memberikan jawaban atas persoalan saya kok tidak bisa mengadakan SHMR waktu itu, Bunda Lani gitu kan. Tapi dijawab oleh garpu talak gitu kan, karena kalau saya tanya sama jamaah kan tidak mungkin kan menjawab jamaah gitu. Aku mau tanya SHMR, kok aku tidak bisa, kenapa? Ya tidak tahu gitu. Akhirnya saya tanya ke garpu talak, oh ternyata kamu kurang disiplin kata gitu kan. Oke, saya perbaiki dan saya cari ayat positifnya, dan alhamdulillah makin ketemu karena ayatnya terus diketarkan cara-cara bagaimana sih untuk SHMR, kemudian cara-cara untuk bisa nanti bisa bersiar selalu. Bismillah, seperti itu ya. Oke teman-teman, dan Terima kasih Bunda, ilmunya dahsyat banget. Yes, ya. Ya, terima kasih sama-sama Bunda Lani ya. Saat Bunda udah ajaib, jangan lepas Bunda, jangan lepas dari, saya sarankan ya, dari 2 grup, karena banyak yang menyampaikan ke saya, Bunda aku tuh ikut Bunda ya, kemudian aku udah ajaib, lalu saya lepas, saya keluar, ternyata Bunda aku kepahitan lagi, aku ndak mudah lagi Bunda. Itu banyak, ndak 1-2 orang. Karena apa? Pada waktu energinya udah positif, kemudian keluar, belum tentu bisa menjaga sepositif itu gitu. Ibarat keluar ruangan gitu kan. Akhirnya di situ ada serangan banyak kan, ya, yang men-trigger, yang membuat kecewa, yang membuat marah, timbul keinginan yang melekat, ego yang menaik, rumput-rumput ilalang juga menumbuh tinggi gitu kan Bun. Itu menjadi perisai-perisai yang tebal, kemudian akhirnya LOP yang harusnya mengangkasa balik lagi, tidak bisa itu mengangkasa gitu. Karena apa? Terhalang oleh perisai yang meninggi tadi atau menebal tadi. Itu Bun, saya sarankan sih, karena Bunda udah dapat formulanya ada di sini gitu kan. Ibarat tubuh kita itu udah sehat nih dengan makanan nasi gitu kan. Ya, atau lauk yang ini udah enak gitu. Kalau kita ganti lauk atau ganti makanan lain, bisa jadi nanti trouble di pencernaan kita gitu kan. Kita kan bukan orang Belanda nih, makan roti gitu ya rasanya kayak nih kok perut saya enggak nyaman ya gitu. Akhirnya tetap butuh nasi kan, balik lagi gitu. Kurang lebihnya itu sih Bunda Lani ya. Jadi ruh kita itu juga kayak badan kita gitu ya. Tapi itu ruh kita itu adalah badan metafisik gitu ya. Kalau tubuh kita badan fisik gitu ya. Oke, terima kasih, sama-sama. Menghujam jiwa.